record di sini. Mantap langsung. Oke, dalam pandangan saya kalian sudah mulai untuk melihat video-video saya berikan sebagai bahan referensi ya. Lalu kita akan coba untuk mengecek seberapa ingin atau seberapa mau kalian ya. Saya sudah nyiapin Mentimeter, so you can join in this Mentimeter. I share in chat guys, please. Apakah kalian tertantang membuat karya dari kaca? Nah, ini lebih luas dulu ya. Kita ngomongin tentang kacanya dulu. Silakan diisi, join terus diisi ya. Tertarik nggak sih sebenarnya? Saya tertarik Pak. Saya kurang Pak. Nah, nanti yang kurang-kurang itu kita cari tahu. Apa sih sebabnya sih? Bisa menjadi kurang bersemangat. Nah, gitu ya. Udah bisa? Masuk? Bisa ya, Regina bisa? Wah, gede banget, tertarik. Tenang ya, ini nggak akan ada yang tahu siapa yang nulis, nggak ada yang tahu. Oh, ada yang kurang Pak Agung. Nggak apa-apa, bagus. Jujur ya. Lumayan, nah yang udah lumayan itu bagus. Agak tertarik ya. Semua itu masih agak-agak ya, karena kan belum merasakan secara langsung ya. Udah merasakan secara langsung nanti, oh gitu tuh caranya toh. Baru tahu saya, gitu nanti akan muncul. Oh ternyata kayak gini ya. Saya tebak Pak, itu yang kurang tertarik dengan kaca itu biasanya laki-laki Pak. Karena kalau perempuan saya pastikan pagi hari bangun tidur dipegang kaca dulu Pak. Selat, tuh cantik gak ya gitu. Jadi oh iya, kaca ya. Kaca. Karena soalnya kaca ya. Iya gitu. Betul, kurang spesifik. Laki-laki apa namanya? Tahu-tahuan nggak ngefek sebenarnya. Yang jadi masalah kan perempuan itu harus hati-hati, harus perfect tampilannya gitu. Jadi saya itu pakainya cermin bukan kaca. Kaca bisa diolah jadi cermin Bu, gitu ya. Oh gitu ya, oh ya. Berarti akuariumnya pakai cermin ya belakangnya ya, jadi buat kaca aja tiap pagi. Kan nanti belajar melapisi pakai apa supaya akuarium berubah fungsi jadi kaca itu kan bisa. Gitu. Jadi kalau lihat di akuarium mau nyari ikan bukan lihat ikan yang jelek tapi ikan yang cantik. Oh wajah saya masuk di dalam akuarium nah gitu. Oh itu bagus itu. Bagus ya, betul. Saya tahu penemuan ya. Iya. Akuarium merangkap, wah merangkap. Aku ya ini, everyone lo bisa ojo lu ngose. Baru 19 orang ya dari 34. Tertarik dong, lumayan tertarik, lumayan biasa aja, kurang tertarik, kurang. Tertantang tapi agak malas, wajar, namanya belum mencoba ya. Next question, sudah hampir 50% ya yang mengisi. Jadi kita akan next dulu, kita lihat. Next question-nya. Nah, menurut kalian, hal yang menarik dari aquascape itu apa sih? Apa itu yang menarik ya? Silakan mulai diisi. Yang menarik itu karena ada kacanya, Pak. Bisa buat ngaca, Pak. Itu juga siapa tahu ya. Saya kalau waktu kecil main ke rumah nenek itu kan, temen lagi nggak ada, terus hiburan-hiburan untuk anak kecil nggak ada, ujung-ujungnya yang saya lakukan adalah cuma memandangi yang ada di sekitar saya. Nggak ada pilihan lain kecuali memandangi bunga, memandangi taman. Nah mungkin itu salah satu yang mempengaruhi di zaman saya, sehingga banyak orang di zaman saya suka dengan hal-hal keindahan, kecantikan. Salah satunya yang muncul di aquascape tadi.
Kalau anak sekarang ketika merasa jenuh, bosan, mau ngapain, ada pelarian yaitu game di HP gitu loh. Jadi tantangan tingkat menarikannya di apanya itu mungkin tidak sama dengan anak-anak angkatan zaman saya. Mungkin loh ya. Betul, betul. Karena setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Zaman Pak Alvin mungkin kayak gitu, zaman saya juga sama ya. Zaman saya itu masih boomingnya Tamiya, Pak. Oh iya. Kayaknya udah punya Tamiya itu udah seneng banget. Sekarang malah udah lagi. Zaman Bu Ica dulu main gundu itu, sudah saya tahu. Anak sekarang nggak ngerti apa itu gundu. Iya ya. Betik ya, betik. Tapi harusnya juga punya kaca loh. Kenapa? Karena di HP mereka pasti ada kacanya gitu. Iya, kalau nggak ada kacanya nggak bisa main. Iya, makanya itu. Dan biasanya kan di HP mereka wallpapernya itu juga bisa isi akuarium ikan itu kan, harusnya biasanya. Itu kalau yang ini papa mamanya mungkin. Kalau anak-anaknya mungkin isinya bukan akuarium ikan tapi kok artis-artis Korea yang muncul wajah saya paling gitu biasanya. Oh, Alfi Junto ya. Opa-opa. Opak-opak. Bisa buat cuci mata, keindahan, oke. Ternyata masih Mirip replika alam, ya. Ini kalau bahasa anak aquascape-nya itu bikin ekosistem ya, mirip di bawah laut. Nah ini bisa dijual kembali ya, ini sudah mulai jiwa-jiwa ininya ya, wirausaha ya. Pak ini Pak, jangan yang bisa cuci mata saya khawatir itu nanti salah penerapan itu. Matanya kotor di aquascape, cukup. Wah itu bahaya itu. Ini arahkan yang model kayak gini Pak ya. Ya. Salah fungsi nanti aquascape itu cuci mata ya Pak. Iya ya. Tumbuhan sama hiasannya. Pas menghiasnya oke. Kreativitas kita diasah betul sekali ya. Dalam membuat desainnya jelas. Akuariumnya ya betul ya, aquascape ya akuariumnya. Nggak mungkin orangnya. Oke. Dari sini kalian sepertinya sudah membaca atau melihat video yang saya bagikan ya. Kita next question. New Mentimeter. Ganti nggak? Ganti. Mana ya kodenya ya? Copy. Set. Nah itu guys. Nah kesulitan apa sih kira-kira yang muncul ketika membuat aquascape ini? Ini ganti link karena gratisan Pak Agung ya? Iya, habis yang yayasan Pak. Oh gitu ya. Modal madul guys. Jujur nih. Tapi memang iya, untuk mencintai sesuatu butuh pengorbanan, Pak. Betul. Apalagi terkait dan hobi nanti akan dialihkan menjadi bisnis. Wah, pasti. Kalau yang saya dengar pengalaman-pengalaman orang, bisnis mereka itu berawal dari hobi, larinya ke bisnis itu untuk mengawalinya, belajarnya itu yang habis banyak itu modalnya untuk mempelajarinya itu. Itu yang memang berat. Ya betul, saya setuju. Modal itu memang salah satu resiko buat orang-orang yang sedang mengawali hobinya tadi. Syukur untuk dijadikan ke ajang bisnis itu besar sekali itu. Ya, saya setuju ya. Apalagi kalau kita mulai membuat sebuah hobi yang modalnya gede ya. Iya. Kayak burung itu kan sederhana ya. Kayaknya burung cuma dicantelin aja nanti bakal bunyi gitu ya.
Pada akhirnya juga ada yang mati, harganya juga nggak murah. Mungkin Pak Alpi juga pernah ngerasain murah ya. Kalau dia murah itu kan 4,5 juta paling enggak ya. Kalau dia mau mati ya mati aja. Dia kaget bisa mati. Itu namanya hobi ya. Dan hobi itu menurut saya tidak ternilai ya teman-teman ya. Kalau kamu udah suka, dibeli orang pasti nggak akan boleh. Tapi ketika kamu sudah malas, dikasih aja belum tentu ada yang mau. Nah gitu kalau namanya hobi ya. Pak Alpi tahu saya kemarin hobinya ini, hobinya melihara merpati kemarin. Belum pernah. Saya punya teman ya, sampai sekarang masih hobi merpati ya. Terakhir itu sudah ditawar 4,5 juta, karena sudah masuk 10 besar. Pada akhirnya sampai sekarang juga hilang gitu aja. Nggak nyesel, nggak, udah gitu aja. Daripada dibeli mending hilang katanya. Ya hilang. Ide dan penataannya, bahannya, menata isi, gimana kita hiasnya, harga dan mesin hiasannya. Membuat dekorasi. Justru dengan cara seperti inilah kalian menyediakan waktu untuk mengembangkan pikiran kita supaya bisa membayangkan apa yang kita buat. Membuat dekorasi itu butuh pemikiran yang luar biasa dan itu nggak ada ilmunya. Itu hanya cara alam pikir kita. Dari situlah otak kita menjadi tajam. Nah, seperti ini manfaatnya kita mengolah-olah apa yang ada di otak kita supaya otak kita nggak mati, supaya otak kita hidup. Nah, caranya seperti ini. Berkreasi melalui aquascape. Ya pasti butuh waktu. Butuh apa tadi namanya dekorasi, butuh bayangan atau pikiran, butuh ide, gagasan, itu yang sulit. Dan di sini muncul kalian kesulitan-kesulitan tadi. Ada butuh ide, butuh gagasan, gitu kan? Ide dan penataannya bagaimana? Jelas waktunya akan lama karena mikir loh itu. Ini pantasnya taruh sini atau sini ya, udah ditaruh pindah lagi ke sana lagi. Tapi di situ ada asiknya gitu. Dan disitulah otak kita berpikir. Ya, disitulah otak kita berpikir. Saya punya anak kelas 5 SD. Misalnya seminggu yang lalu saya tanya, 4 kali 6 berapa? Dengan cepatnya menjawab 24. Karena waktu itu masih hangat di otaknya untuk berpikir, gitu kan? Dia ikut semua semuanya, per kali udah lancar. 2 minggu kemudian dia nggak belajar, tapi hanya full main game. Malamnya tidur tuh ngigo. Kamu ke kiri, tembak, sambil tangannya gini-gini, gitu kan? Besoknya saya tanya, 4 kali 6 berapa? Mikirnya lama dan nggak ketemu-ketemu. Itu artinya apa? Otaknya sudah mulai menumpul. Nggak pernah terasa kok. Nah, bagaimana supaya terasa? Caranya seperti ini. Berpikir itu tidak harus pelajaran kok, tapi menumbuhkan ide gagasan yang ada di otaknya untuk dikembangkan. Kalau main game, otak nggak berpikir loh. Otak cuma, wah, kiri kanan, wah, gitu, cuma seneng aja. Otaknya tumpul. Dengan cara inilah anak-anak membuat aquascape, menajamkan pikiran kalian. Nah, ini kan itulah namanya PBL. Kita belajar berdasarkan proyek ini, anak-anak, manfaatnya. Ya. Oke, mantap sekali ya. Saya juga berdasarkan ilmu yang saya pelajari ya, nanti kalau bahasanya salah maaf ya, Bu Ica mungkin tahu ya. Kalau kita berimajinasi itu teman-teman ya, berimajinasi, kita membaca buku, itu jaringan-jaringan neuron ya, neuron. Ya. Nah, jaringan neuron di dalam otak kita itu membuat jaringan baru teman-teman, membuat sebuah perkaitan yang baru semakin banyak gitu ya. Makanya orang yang suka membaca, orang yang suka berimajinasi, mikir gitu ya, itu dia semakin hari semakin banyak yang terbentuk tuh jaringan otaknya. Nah, salah satu caranya adalah kita ketika memikirkan, mencari ide, membuat karya ini, itu adalah proses itu membangun neuron. Semakin sering kita berpikir, mencari ide, membaca, dan juga melihat ini kurangnya apa, itu semakin lama terbentuk. Nah, selama keterbentukan itu, ketika kita mikir yang lain, karena sudah ada jaringannya, akan cepat tuh responnya. Ini materi kelas berapa, nggak tahu ya. Saya kuliah dapatnya itu. Jadi, jangan kamu sepelekan ketika kamu memikirkan cara membuat itu, hanya untuk aquascape aja, nggak kayak gitu. Itu lebih luas ya. Bahwa itu kita akan membentuk sebuah jaringan otak yang akan membantu kita biar nggak tumpul otaknya. Ada jaringan-jaringan yang selalu bisa mengalir gitu ya, jaringan listrik gitu ya. Nah, jadi saran saya
Jangan kamu kecilkan makna dari membuat aquascape untuk memikirkan idenya. Itu memang cuma aquascape ya, tapi ternyata itu berdampak pada kehidupanmu, cara pikirmu gitu ya. Itu saya juga mengalaminya. Makanya kadang mau nggak mau, secapek apapun itu saya coba untuk membaca buku, biar nggak tumpul otaknya. Nah, bukan membaca bukunya ya, tapi kemauan membaca buku biar otaknya ini, jaringan neuronnya itu tetap bisa berkembang. Gitu. Oh, kalian sudah belajar materi kelas 9 loh, ini loh dengan Pak Agung loh. Itu yang disampaikan Pak Agung dengan saya itu sebenarnya sama, cuman Pak Agung cara memaparkannya pakai high class mungkin ya. Saya low class mungkin, beda kelas mungkin ya. Lah Pak Agung bahasa formalnya Pak. Penerapannya, Pak Alfi kan penerapannya ke anaknya kan. Teorinya di Pak Agung. Bu Ica yang bagian nilai gitu maksudnya. Itu sih kenapa saya kadang mau nggak mau memaksakan diri untuk membaca. Buku selalu ada di tempat saya ya, walaupun cuma meja aja nggak tak baca-baca, ini ada buku depan saya. Nah, saya baca karena saya nggak mau otak saya tumpul gitu aja sebenarnya. Nah, kayak baca status-status itu ya Instagram itu ya. Kalau yang kita baca negatif, ya terbentuknya jaringan yang merusak. Katanya sih gitu. Ya Bu Ica ya. Betul. Sesuatu hal yang positif itu akan membuat kalian berpikirnya juga positif juga. Dampaknya di situ. Dan memang betul kata Pak Agung tadi, dengan kalian melakukan sesuatu, berpikir tentang sesuatu, itu akan membentuk neuron-neuron kalian itu semakin jaringan barunya semakin banyak. Jadi kemampuan kalian untuk berpikir pun juga akan semakin bagus gitu, nggak tumpul kata Pak Agung tadi. Gitu ya guys. Jadi berpikirlah positif dan lakukan hal yang positif juga untuk diri kalian. Iya, Bu Ica setuju. Salah satunya berpikir positif, jangan terlalu sering gosip bisa ya. Yang gosip siapa ya Pak? Perasaan Pak Alfi tadi. Ya Pak Alfi dari awal sudah merasani anak-anak. Oh kan, betul tuh. Good night, good night. Positif Matthew awal masuk langsung open cam misalnya gitu tadi. Gosipnya kan positif ya. Ya lanjut, Ya, betul. Sudah cukup banyak idenya, gagasannya itu Pak Agung. Kesulitannya itu udah muncul banyak ya. Nanti kita share ke anak-anak juga ya. Kayaknya ada satu lagi deh, terakhir. Nah, terakhir nih. Siapa tahu ada yang sudah punya ide yang lain sekali selain membuat aquascape. Ini closingnya kurang pas, Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Barangkali nanti memungkinkan untuk dikolaborasikan ke kita dan bisa kita masuk sebagai poin-poin kriteria penilaian dan itu adil buat semuanya ya. No problem Pak. Tapi kan ini harus didiskusikan bertiga. Masuk atau tidak ke 3 poin kita kolaborasi tadi. In Science, Mathematics, and prakarya ya. Barangkali. Prakarya Bu, bahasa Inggrisnya apa? Until work. Pra itu kan sebelum, karya itu kerja ya. Tanya Matthew Pak daripada salah Pak. Before work kok. Gak gitu dong Pak Alfi. Terus apa? Yo betul kan Matthew. Aduh, saya lupa kemarin saya pernah nyatet di site apa ya? Pokoknya nggak gitu dah. Before work. Buat senar gelasan. Itu maksudnya gimana itu? Buat senar gelasan. Yang buat main layangan ya Pak ya? Masuk anak zaman sekarang ngerti buat senar gelasan? Itu anak zaman sekarang. Makanya saya bingung, apakah senar gelasan itu mirip zaman saya atau bukan gitu loh. Kalau zaman saya itu senar gelasan itu benang senar untuk bermain layangan.
Tetapi karena niatnya itu mau diadu layangannya gitu kan, talinya mau diadu, maka dikasih senarnya tadi dengan benda-benda yang tajam seperti pecahan kaca. Pecahan kaca itu dihancurkan, ditumbuk lembut gitu kan. Terus dikasih campuran pewarna lem gitu kan. Terus benangnya senar tadi direndam di gulungan itu, gulungannya itu direndam ke tadi pecahan kaca pewarnanya. Terus direntangkan pelan-pelan pakai jari sampai jarinya itu banyak luka karena pecahan kaca itu. Ditarik surat itu luka, ganti lagi pakai daun surat itu, dan diharapkan pecahan kaca yang lembut tadi nempel di sepanjang tali tadi, nempel di sepanjang tali, nempel kering gitu kan. Sehingga ketika bermain layangan itu memang di tangan melukai. Ketika bermain layangan di tangan melukai. Makanya harus lembut mungkin lebih baik gitu kan. Tetapi dengan cara seperti itu kalau diadu itu selalu menang. Karena apa? Benang yang lain ketika sangkutan itu kena tajamnya kaca tadi menjadi cepat putus, sehingga memang luar biasa selalu menang kalau main layangan. Nah itu yang dimaksud senar gelasan di zaman saya ya, di era saya. Saya nggak tahu di era ini kok muncul istilah senar gelasan, saya nggak paham. Jangan-jangan yang ngisi Pak Agung nih? Enggak lah. Senar gelasan kayaknya kalau zaman sekarang kacanya dihancurkan terus tempel di senar, Pak. Gimana? Jadi dihancurkan terus kasih lem itu direndam tuh senarnya di sama kacanya itu. Paling loh, saya nggak pernah main gelasan, saya taunya nebangin layangan aja tinggi seneng udah itu aja. Biasanya dulu yang bikin gelasan itu karena nggak punya duit Pak, makanya bikin sendiri. Tapi hasilnya malah lebih bagus gitu. Cuman memang melukai, memang saat ini melukai. Ya betul. Makanya saya nggak mau melukai hati dan perasaan saya saat bikin gelasan. Tapi justru dengan terlukai hati dan perasaan, pembagian pembentukan kita yang semakin mapan dan kuat Pak. Sehingga nanti suatu saat kita dewasa dapat cobaan hidup itu semakin matang kita. Siap menghadapi badai kehidupan di masa akan datang itu loh Pak. Jadi saya kira perlulah saat ini kita terlukai, tersakiti gitu. Jadi jangan takut anak-anak yang cowok. Kalau kamu nembak seseorang ditolak itu, belajarlah ditolak sebanyak mungkin biar kamu sudah kuat mentalnya ketika dewasa nanti gitu. Ya, kalau itu saya setuju. Kalau itu saya setuju kalau itu. Saya setuju kalau itu. Kalau kita nggak pas, Pak. Kalau kita nggak pas. Kalau kita nggak pas. Kalian ya. Karena waktu SMP saya juga seperti itu. Kalau sekarang enggak. Tapi saya nggak terlatih ditolak, Pak. Dari kecil saya nggak pernah ditolak. Tapi bukan karena saya ganteng ya. Saya nggak berani nembak, Pak. Nggak berani, Pak. Gitu, makanya nggak pernah ditolak. Bu Ica sering nolak. Dalam hal apa dulu? Nah, kalau ditembak biasanya sering ditolak. Kalau saya sih dulu karena apa ya? Nggak suka sendiri, jadinya sering nyari teman gitu memang. Oh. Maaf ya yang jomblo. Itu zaman mudanya Pak Alpi, Bu Ica tuh ganteng sama cantik-cantik sekali ya. Saya insecure lihatnya. Orang tua juga masih gitu, Pak. Cuma kalau soal pengalaman kayak gitu kayak saya yang menang deh. Ya. Pak Alpi itu sadar kan? Sadar. Oh iya. Masih kampusnya Sanata Dharma menurut saya. Ya, sadar. Kita bertiga tuh sama, alumni yang sama. Oh iya. Jadi anak-anak kita tuh sama ya, kampus universitasnya tuh kita sama bertiga itu ya guys. Satu alma mater kita itu. Jadi orangnya modelnya sama. Padahal beda angkatan ya. Ya beda angkatan padahal. Kita bertingkat loh angkatannya loh. Siapa yang paling sepuh? Bu Rini. Kenapa jadi Bu Rini, Pak? Kok jadi Bu Rini, Pak? ini merasa wali kelasnya, sorry nanti jangan laporan ya, Bu. Jangan laporan. Wali kelas saya Pak Adit, Pak. Oh gitu, kirain Bu Rininya. Oh berarti 8P ya Bu Rini ya wali kelasnya. Friendzone tuh katanya. Glassdome itu apa ya? Coba ada yang bisa jelasin nggak sih apa tuh Glassdome itu?
Siapa yang nulis dong? Coba dong beli gambaran gitu. Siapa tahu teman-teman yang lain terinspirasi. Ini Pak Agung, ada yang mau buat periskop nih. Pak Agung, pertanyaan terakhir ya? Iya. Itu pertanyaannya apakah sudah ada ide? Yang jawab sudah ya berarti kita nggak punya gambaran mereka mau ngapain gitu. Harusnya ide apakah? Itu ya harusnya ya. Iya ya. Itulah kelemahan. Jadi tahu bukan guru bahasa Indonesia. Ada istilah periskop, blast dome, senar belasan itu kan jadi tahu kita juga gitu kan. Periskop itu yang nanti pakai lampu itu ya? Yang warnanya biru itu ya? Glass dome itu apa ya? Pak, kayak ini loh. Bapak tahu kayak bola kayak gini nih yang bentuknya tengah lingkaran gitu yang salju gitu yang digoyang-goyang saljunya turun gitu loh. Oh iya. Seperti itu. Kayak timer gitu ya manfaatnya. Enggak juga sih Pak. Tapi ya bisa digunakan. Yang buat hiasan itu ya, kayak Natal gitu ya, yang ada bisa dibalik saljunya turun gitu kan? Iya. Oke, saya rasa cukup. Ada sedikit, pada dasarnya mungkin mereka sudah idenya itu, Pak. Aquascape. Nah, dari beberapa hasil diskusi kita hari ini, semoga bisa memantapkan kalian untuk membuat karya sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Karena bagaimanapun, sekali lagi bukan sekedar membuat karya ya, tapi bagaimana kita mengajak otak kita berpikir, kreativitas, agar kita menjadi pribadi yang kreatif. Jadi kreatif itu tidak melulu tentang kita bikin pengalaman yang sesuai dengan yang kita alami hari itu ya. Tapi tentang bagaimana kita membuat sesuatu dan berpikir. Itu sudah menyangkut segala hal. Dari saya seperti itu, mungkin dari Bu Ica atau Pak Alfi silakan ada yang ditambahkan. Maksimalkan apa yang kalian bisa ya guys. Oke. Munculkan ide-ide kreatifmu. Dari Pak Alfi? Itu tadi pertanyaan terakhir yang mengisi juga baru puluhan mungkin ya, padahal totalnya itu ada sekitar 40 orangan. Artinya ide gagasannya belum banyak yang keluar Pak, kayaknya seperti itu. Jadi selain Aquascape. Selain Aquascape ya, selain Aquascape itu belum banyak keluar. Tadi beberapa muncul, itu ada periskop, terus glass dome sama senar gelasan, sama yang lain-lain itu masih sedikit, belum tahu gitu ya kayaknya. Jadi, nah itu ada yang sudah, tapi sudah itu tidak dijelaskan di sini sayangnya ya. Jadi itu hanya memberikan gambaran-gambaran yang lain juga kepada yang lain supaya punya unek-unek yang jelas gini. Seandainya saat ini kamu memilih saya ingin bikin glass dome misalnya, Brevian memberikan gambaran seperti timer itu kan, timer yang manual itu kan, jadi dipakai para peramal atau orang-orang zaman dulu atau sebagai jam zaman dulu gitu. Nah itu seharusnya memang menurut Brevian itu mungkin yang katakanlah yang usul Brevian itu kan, lalu itu menurut Brevian itu bisa menjadi 3 materi buat kami prakarya penilaiannya masuk, matematika masuk, Bu Ica sennya masuk, itu ya buat saya kenapa enggak itu glass dome menjadi pekerjaan buat Brevian misalnya. Lalu yang lain tetap Aquascape ya kenapa enggak, cuman itu harus misalnya Brevian menulis glass dome berarti Brevian harus memastikan di matematika Brevian nego, Pak itu matematika masuk Pak, di glass dome bisa saya cari luas permukaannya misalnya gitu, di glass dome bisa cari volumenya, berarti matematika kan no problem. Nah, terus kamu tinggal memastikan ke saya bisa, lalu kamu berjuang ke Bu Ica di glass dome pun juga bisa untuk mencari tekanannya kan begini-begini ya, sampaikan ke Pak Agung juga bisa, mungkin itu akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk mengatakan boleh atau tidaknya nanti. Nah gitu Pak Agung kurang lebih ya Bu Ica ya. Oke, jadi menurut saya maksud Pak Alfi itu kalian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Siapa tahu penemuan hasil karyamu itu adalah sebuah penemuan. Kalau prakarya selama itu menggunakan bahan kaca, saya selalu oke aja.
Nah, untuk pelajaran penyertanya, kamu harus banyak diskusi tuh. Kalau takut ya bilang saya nyampein gitu, atau seperti apa gitu. Intinya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Karena kan semakin banyak ide, itu semakin menarik presentasi dan karya kita, guys. Tidak monoton gitu. Gitu. Oke. Saya rasa cukup ya, Pak Wibi saya hari ini ya. Nggak melulu harus sampai 2 jam kan? Kalau memang mereka tidak ada pertanyaan lagi, boleh. Saya mau tanya apa? Cari. Tentang matematika, berarti kalau misalnya akuariumnya bentuknya balok, berarti kita carinya volume, luas permukaan, sama IPA tekanan air gitu doang kan, Pak? Setahu saya, kalau kamu bicara matematika aja kalau ke saya ya. Di matematika itu yang dibahas itu luas permukaan. Luas permukaan kamu sudah belajar itu ya. Terus sama volumenya. Itu saja yang dipelajari. Nah, nanti mungkin akan saya masukkan terkait dengan Pythagoras. Kalau kamu bicara aquascape itu kan bentuknya ada dataran layar ya. Itu nanti ada istilah inci. Inci itu melihatnya berdasarkan garis miringnya terkait dengan hitungan Pythagoras. Itu hanya tambahan saja nanti ya. Nah, seperti itu Charlie kalau matematika. Berarti kalau kamu bicara aquascape, di matematika jelas sudah memenuhi syarat gitu. Di matematikanya. Sepertinya di IPA pun juga iya, karena memang gambaran awal kan juga aquascape. Itu ada isi tekanannya dan sebagainya gitu. Seperti itu Charlie, semoga terbayang Charlie. Berarti intinya kita nyari nanti di matematikanya itu tentang luas permukaan, volume, sama yang apa? Pythagoras. Yang di bawah itu inci, yang Pythagoras gitu ya. Pythagoras itu ya. Tapi target utamanya yang ini dulu. Nanti kalau terpaksanya Pythagoras nggak masuk, tapi kalau bisa masuk sekalian, kamu kalau bisa 2 kali langsung nanti. Sebenarnya memang Pythagoras juga sama sih targetnya. Itu kan bagian dari proses hitung luas permukaan juga pada akhirnya Pythagoras. Apalagi yang menggunakan limas. Yang menggunakan limas sudah pasti pakai Pythagoras. Ya, dalam perhitungannya gitu loh. Terjawab tadi ya, jadi ada 3. Saya ulang ada 3. Permukaan, volume, sama Pythagoras gitu aja. Oke Pak. Tapi Pythagoras itu hanya bagian dalam proses ngitung. Bisa untuk ngitung permukaannya itu nggak masalah. Gitu. Ya, seperti ya semuanya kalau matematika proses ngitungnya aja sih. Cuman ukurannya berapa, silakan dibikin jaring-jaringnya, luas mukanya berapa, volumenya berapa, Pythagorasnya bagaimana yang bisa kamu tentukan. Nah, misalnya gitu. Ya nantilah saya akan arahkan di matematikanya pada saat jam matematika gitu. Ya, terkait dengan Oke, baik Pak. Nanti. Oke. Tapi secara umum isinya itu, secara umum. Oke. Any question again, guys? Please. Nothing. So I think enough from meeting in this morning, guys. So thank you very much you join in this class today, and you can continue your activity at home. Maybe you can try to making aquascape in your home. Thank you very much, guys. Thank you, Miss Ica and Mr. Alpi. See you next meet. Bye-bye. Thank you, Pak. Makasih Miss Ica, makasih Pak Alpi, dadah. Nah. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Pak. Yuk.